Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan izin serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali di dalam kajian dari syarah kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Bahjatun Nadhirin, yang kita sudah sampai kepada bab kitab tentang pembahasan as-sidqu, kejujuran. Di pertemuan sebelumnya kami sudah jelaskan tentang kriteria, spesifikasi as-sidqu serta kedudukan orang-orang yang jujur di dalam agama, serta sifat jujur menjadi salah satu daripada karakteristik sifat seorang muslim yang nampaknya zaman sekarang dan yang akan datang akan semakin luntur pada diri setiap individu muslim, yaitu sifat kejujuran. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yaitu an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'nina wal kadhiba ribah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadis Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Qauluhu yaribuka wa huwa bi fathil ba wa dhammiha wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillih i'dil ila ma la tashukku fi. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi atau dalam riwayat yang lain dijelaskan makna daripada yaribuka, yaitu bahwasanya artinya tinggalkan sesuatu yang meragukan kehalalannya dan kamu segera menuju kepada sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dan dikategorikan sebagai hadis yang sahih, yaitu hadis isnadnya sahih dan rijalnya thiqat. Ada beberapa makna di dalam hadis ini. Secara global, arti definisi daripada hadis ini diriwayatkan daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib, salah satu daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau hafal, pernah mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu tentang perkara yang mengajarkan secara tidak langsung kepada kita untuk kembali kepada kejujuran
dan juga kembali kepada sesuatu yang sifatnya pasti, tidak ada sedikit pun tercampur di dalamnya keraguan, khususnya di dalam perkara agama yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu makna secara global yang kembali kepada hadis yang tersebut tadi. Beberapa makna yang ada di dalam hadis, diantaranya definisi daripada yaribukah, selain daripada makna yang tadi, ay tatawahham minhu walam tatahaqqaq fi, tinggalkan sesuatu yang masih remeng-remeng, nggak jelas, belum pasti. Tinggalkan sesuatu yang masih belum pasti. Walam tatahaqqaq fi, dan belum ada kejelasan, kepastian statusnya, hukumnya, labelnya, dan seterusnya. Intinya, maknanya Nabi mengajarkan tinggalkan sesuatu yang bikin kamu itu masih ragu. Tuma'nina, apa arti daripada tuma'nina sebenarnya? Ketika Nabi mengatakan fa innas sidqa tuma'nina, arti daripada tuma'nina istiqrarul qalbi wa adami ittirabihi wa sukunin nafsi ilaih, adanya ketetapan hati, kemantapan hati, serta tidak ada sedikit pun di dalamnya yang namanya keraguan. Tidak jelas, tidak ada kepastian yang nyata di dalamnya. Wasukunin nafsi ilai, dan ada kecenderungan yang diarahkan atau yang keluar daripada hati seseorang. Nampaknya arahnya ke sini, nampaknya ini yang perlu kita ambil, dan seterusnya. Adanya ketetapan, kemantapan yang keluar daripada hati, dari hati seseorang. Beberapa hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis ini, yang hadisnya dikelompokkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang kejujuran. Fiqhul hadis, hikmah, pelajaran serta mutiara, tuntunan yang ada di dalam hadis ini. Yang pertama, minal wara'i al-wuqufi 'inda syubuhat wal mushtabihat wa ittiqaiha, fa innal halal al mahd la yahsul li mu'min fi qalbihi minhu raib, wa man ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Panduan yang pertama dan yang utama di dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita bisa warok. Kalimat warok ternyata di sebagian daerah dipakai juga, khususnya seperti di Jawa, warok gitu. Yang diistilahkan oleh mereka itu warok itu orang bisa juga pendekar. Bahkan kami pernah melihat ada salah satu tayangan dulu yang yang menggendong tari reog di salah satu daerah. Itu harus seseorang yang punya kriteria warok menurut bahasa mereka, dan hampir mirip dengan bahasa di dalam bahasa Arab, yang intinya kriterianya ketika dibaca, kenapa dinamakan warok? Katanya mereka, orang yang sangat menjaga kehati-hatian di dalam bentuk apapun yang namanya kesalahan, khususnya yang berkaitan dengan masalah agama. Itu kalimat al-warok di dalam definisi agama. Orang yang benar-benar hati-hati, care, nggak gampang istilahnya ambil tindakan, memilih sesuatu seenaknya, tidak. Dia selalu berhati-hati, tidak gegabah, teliti,
pelan-pelan, khususnya yang berkaitan dengan masalah agama. Apalagi ketika berkaitan dengan hal-hal yang prinsip, yang pokok, dia nggak berani sembarangan, tidak berani sembarangan. Ketika dia memang belum ada ilmunya, tidak tahu dasarnya, dan hatinya belum mengarah kepada kemantapan, dia tanya. Ini orang warok. Walaupun tidak setiap yang namanya perkara bagi seorang muslim harus bertanya, tidak benar. Karena di dalam Al-Quran perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu, yang lebih luas ilmunya, yang lebih awal belajar ilmu daripada kamu. Jika keadaan kamu masuk kepada satu permasalahan yang belum tahu ilmunya, bukan dalam segala hal, mau ngapain saja tanya, mau begini saja tanya, menyalahi daripada kode etik seorang muslim, keluar daripada prinsip seorang muslim yang sebenarnya dituntut setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tapi sebagian di masyarakat, mereka masih banyak fenomena yang terjadi ngandelin ustadz. Gampang, ntar kita ngundang ustadz aja deh. Gampang, nanti ustadz yang nyelesaikan. Gampang, ntar pulang kita kasih berkat. Subhanallah. Ada yang seperti ini. Bahkan ada salah satu kultur adat yang dulu kami sering mendengarnya. Dan ini nampaknya hal yang benar-benar memprihatinkan sekali. Karena menjadi salah satu tradisi di antara mereka, ketika ada yang meninggal, ya gampang, entar kita ngundang orang, entar kita ngundang ustadz, pulangnya kita penuhin semuanya, beres. Subhanallah. Itu terucap dari mereka, gampang. Sahibul baitnya yang mengadakan acara duduk di dalam kamar, nonton sambil dan seterusnya. Ini bukti nyata yang ada di masyarakat seperti itu. Walaupun mereka fanatik mengadakan salah satu acara tersebut, besar-besaran dan segala macamnya, dipastikan sahibul bait, sahibul musibah yang mengadakan acara tidak terlibat di dalam acara itu tersebut. Apalagi mereka kelompok orang-orang yang berduit, mereka mampu ngundang orang, mereka mampu untuk ngamplopin orang, ngasih berkat orang, udah cukup. Itu di masyarakat seperti itu. Gampang. Ntar kita ngundang, ntar kita begini. Subhanallah. Padahal yang meninggal orang tuanya. Yang meninggal orang tuanya, ngundang orang yang suruh baca orang, dia sendiri mohon maaf ngerokok di depan TV, baca juga kagak. Karena kami ngelihat sendiri, real nyata dalam kehidupan mereka seperti itu. Subhanallah. Ini sudah jelas-jelas jauh daripada kepribadian seorang muslim yang harus membekali dirinya dengan ilmu, apalagi dengan yang namanya warak. Jauh sekali, jauh sekali. Karena seseorang ketika tidak bisa hati-hati, ketika dia tidak bisa hati-hati dan juga tidak bisa jeli di dalam namanya urusan agama yang namanya tidak jelas, belum ada labelnya, belum ada hukumnya, faqad istabra'a lidini wa irdih. Dia sudah bisa dikategorikan orang-orang yang melepaskan diri daripada agama. Na'udzubillah min dzalik. Innal halala bayyinun wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Ketika seseorang tidak jeli, tidak hati-hati, tidak bisa warak, dan dia tidak bisa untuk mengambil langkah yang bisa memberikan ketenangan terhadap jiwanya, sudah ambil hantam saja,
semaunya dan seterusnya, berarti dia masuk di dalam yang namanya syubhat yang belum pasti. Faqad istabra'a lidini, dan dia masuk di dalam wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sama seperti dia itu melakukan yang namanya perbuatan haram. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, panduan tuntunan yang ada di dalam hadis ini, at-tadqiq fit tawaqqufi 'ani syubuhat. Innama yasluh liman istaqamat ahwaluhu wa tashabahat fit taqwa wal wara'i a'maluhu. Amma man yantahikuhu al-muharramat ad-dhahira wa yatawarra 'an daqa'i syubah fahadha war'un barid wa tahawukun zaid. Di dalam hadis ini juga ada panduan yang lebih dalam lagi. Kalau tadi yang pertama, bagaimana kita dianjurkan agar warok, agar bisa benar-benar hati-hati, waspada, tidak sembarangan. Poin yang kedua, at-tadqiq, dia benar-benar sangat mendalami dan berhati-hati, lebih daripada warok lagi sebenarnya, lebih daripada warok lagi. Bahkan dia menjauhi yang namanya sesuatu yang syubhat tadi, yang belum jelas dia jauh, tidak mendekati, karena khawatir dia akan jatuh dan masuk kepada perbuatan yang dilarang. Orang-orang yang seperti ini dinyatakan oleh al-muallif orang-orang yang istiqamat ahwaluhu, adalah orang-orang yang benar-benar konsisten, istiqomah di dalam agamanya, istiqomah di dalam komitmen, di dalam berpegang kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ar-ruju'u ilal qulubi indal istibah fama sakana ilaihi al-qalbu wan syaraha ilaihi as-sadr fahuwal birru wal halal. Ada salah satu pedoman yang bisa kita jadikan rujukan, dan ini juga diambil di dalam hadis ini. Kembalilah kepada hati, kembalilah kepada hati, yang hati itu akan mengarah kepada sesuatu ketenangan dan ketentraman. Ketika hati kita terasa tenang, gak ada keraguan di dalamnya, gak khawatir, gak takut, itu yang kita ambil. Walaupun tentunya hati-hati kita relatif. Kadang-kadang ada yang masih nggak mampu, gitu kan? Tidak mampu, tidak sampai kepada hal ini, karena memang hatinya sendiri perlu direparasi sebenarnya, gitu kan? Kalau seperti mobil, misalnya seperti mobil yang stabil, otomatis paling tidak sudah memenuhi spesifikasi mobilnya itu sehat. Tapi kalau mobil juga masih banyak bergetar di sana sini, bunyi di sana sini, nggak mungkin punya spesifikasi yang sehat. Sama seperti hati kita juga. Kalau hatinya memang sudah pada dasarnya, pada awalnya penuh dengan penyakit, penuh dengan sesuatu sifat-sifat yang jelek di dalam hatinya, tidak mungkin akan bisa mengarahkan seseorang menuju kepada ketenangan, ketentraman yang pada akhirnya akan menjadi rujukan dan pegangan bagi seseorang. Jadi langkah awalnya, sebelum hati itu sendiri dijadikan reference, dijadikan fatwa untuk diambil ketetapannya, kita harus introspeksi hati kita dulu. Karena hakikatnya ketika hati seorang muslim yang benar-benar dia bisa menjaga dan membina hatinya, hatinya bisa menjadi rujukan. Hatinya bisa menjadi rujukan, dan setiap sesuatu yang membawa kepada kebaikan kepada dia, hatinya akan menunjukkan ketenangan, ketentraman baginya. Fa innal khair tatma'innu bihil qulub, karena ketika kebaikan yang kembali kepada hati yang memang sudah sehat, itu akan memberikan ketenangan yang namanya kebaikan bagi hati seseorang. Wa ma kana khilafu dzalik fa huwal itsmu wal haram wasyarr tartab bihi wa la tatma'in ilaihi. Dan sebaliknya,
Yang namanya kejelekan bagi seseorang yang sudah kriteria hatinya itu bersih, lurus, istiqomah, komitmen di dalam agama, ketika sedikit dia tergelincir kepada yang namanya kejelekan, dosa, mulai khawatir hatinya, berdebar hatinya, seakan-akan ada yang ngejar, seakan-akan ada yang mengawasi dia, memelototin dia, dan seterusnya. Kapan hati itu bisa jadi rujukan? Ketika hati itu masuk di dalam spesifikasi hati yang sehat. Hati yang sehat, yang bersih, yang diterangkan oleh para ulama. Hati yang sehat inilah yang menjadi modal utama, bekal utama yang akan menjadi juru penyelamat bagi setiap muslim, setiap hamba Allah ketika nanti di depan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu semua yang dia miliki sudah tidak ada artinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak sedikit pun dari yang namanya harta, keturunan, apa saja yang dimiliki oleh setiap hamba Allah sudah tidak bisa memberikan dampak manfaat apapun, tidak bisa memberikan penyelamat, menjadi penyelamat bagi seseorang, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang penuh di dalam tauhid, hati yang ikhlas, hati yang bersih daripada syirik, hati yang selalu istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, hati yang selamat daripada sifat-sifat yang jelek, hati yang selamat daripada bentuk sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati yang selamat, yang hati itu automatically bisa menjadi rujukan bagi seseorang. Jangan cuman sebatas istilahnya semua hati bisa dijadikan pegangan, belum tentu. Sebenarnya bukan di dalam hal ini saja, banyak di dalam agama selalu dikembalikan kepada hati kita. Salah satunya di dalam istikharah. Tidak ada satupun riwayat yang sahihah yang menjelaskan tentang jawaban istikharah itu akan datang di dalam mimpi. Nggak ada, nggak benar itu, nggak benar. Apalagi seringnya istikharah itu dijadikan salah satu instrumen ketika seseorang akan mengkhitbah atau dikhitbah. Baru mau sholat istikharah. Nggak benar, tidak benar. Itu hanya salah satu saja, salah satu panduan, tuntunan. Di sana boleh dengan istikharah. Padahal pada dasarnya sholat istikharah bisa dilakukan dengan segala macam tindak tanduk, perilaku, hajat, keinginan, tujuan apapun yang kita akan lakukan. Bahkan ketika kita mau safar pun ke satu tempat, kita boleh istikharah. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang ulama, bagaimana dia ingin di setiap langkahnya, khususnya di dalam memilih, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan beliau itu punya beberapa pakaian lebih dari satu. Di dalam salah satu tujuan safar atau salah satu tujuan tertentu, ketika beliau akan menggunakannya, mau pakai yang mana, beliau istikharah dulu. Istikharah dulu. Karena jawabannya adalah kembali kepada ketenangan, ketentraman, dan kemantapan hati bagi seseorang. Dia diarahkan dengan hatinya yang bersih, yang sehat tadi, menuju kepada yang membawa kebaikan kepada dia di dunia dan juga di akhirat. Itu jawaban daripada istikharah. Bukan dengan mimpi dan juga bukan dengan tanda-tanda yang lain yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Wa yanbaghi alla yakuna fil qalbi mailun sabiq aw hawan mustahkam. Ini dia. Fa innan nata'ij dhalal muqaddimat.
Hendaknya bagaimana dalam hati itu sendiri sudah memiliki spesifikasi hati yang pas, kriterianya yang memenuhi syarat, sehingga hati itu bisa dijadikan rujukan yang akan mengantarkan seseorang sehingga pada akhirnya dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman di dalam langkah yang menjadi pilihannya. Hadis yang berikutnya, an Abi Sufyan Sakhar ibn Harb radhiyallahu an fi hadithihi at-tawil fi qissati Hiraql qala Hiraql famada ya'murukum, yakni an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salah was sidq wal afaf was silah, muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya yang di dalam bab tentang kejujuran, Al-Imam An-Nawawi membawakan salah satu hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sufyan, namanya Sakhar bin Harb radhiyallahu an. Beliau membawa risalah, surat, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika dialognya bersama Hiraql, yaitu raja daripada Romawi. Kisahnya panjang sekali dan dicatat di dalam sejarah dan juga sudah ditulis oleh salah seorang ustadz tentang kisah serta isi hadisnya, kandungannya dan seterusnya tentang kisah ini. Intinya, ketika Abu Sufyan datang menemui Hiraql, ditanya oleh Hiraql, apa yang diperintahkan kepadamu oleh nabimu? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita yang pertama beribadah kepada Allah, dan kita dilarang untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita diperintahkan untuk meninggalkan apa yang datang, yang menjadi pendapat dari turun-temurun nenek moyang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita salat, tentang kejujuran, al-afaf, yaitu menjaga daripada yang namanya kesalahan. Kemudian yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita as-silah, yaitu berbuat amal atau melakukan amal kebajikan kepada yang pertama dan yang khususnya famili kerabat yang akan memutuskan hubungan dengan kita. Selain juga berbuat baik kepada famili kerabat secara umum dalam beberapa bentuk kategori kebaikan, yang diantaranya yaitu dengan saling mengunjungi. Karena kalimat as-silah bukan cuman sebatas silaturahim, datang ke satu tempat ke tempat yang lainnya, tidak. Bukan itu sebenarnya inti daripada makna as-silah. Karena makna as-silah maknanya luas sekali. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada beberapa makna yang makna ini, arti ini dari beberapa kalimat teks di dalam hadis yang tadi. Yang pertama yaitu al-afaf, al-kafu anil maharim wa khawarimil muru'ah. Nabi memerintahkan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Abu Sufyan tadi, yaitu agar kita berhati-hati, waspada, agar tidak jatuh kepada yang namanya perbuatan haram, dan juga hal-hal yang bertentangan dengan yang namanya adab, yang bertentangan dengan adab. Yang adab itu adalah adab daripada agama Islam tentunya. Yang kedua, Nabi menganjurkan kepada kita untuk kita berbuat silah, yaitu silatul arham, wa kullu ma amarallahu bihi ayyusal,
wa dzalika bil birri wal ikrami wa husnil mura'ah. Ini maknanya as-silah yang pernah kami bahas secara luas ketika membahas tentang masalah hadis silaturrahim. Kami bahas di statistik waktu itu daripada kitab Al-Imam Al-Bukhari, dari kitabnya Al-Adabil Mufrad, menjelaskan tentang as-silah atau silaturrahim. Sebagian tadi kami juga sudah sebutkan maknanya as-silah adalah yaitu yusilu al-bir atau amalul bir alladhi yusilu sahibuhu ilal jannah. As-silah artinya adalah melakukan amal kebajikan yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Itu maknanya as-silah. Penekanan utama di dalam as-silah, silaturrahim itu adalah bagaimana menjaga famili kerabat yang wajib tetap dijaga hubungannya, yang mereka mau melepaskan diri daripada persaudaraan, persatuan, kekeluargaan dan seterusnya. Di sana ada penekanan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentang as-silah. Walaupun maknanya juga cukup luas, berbuat baik kepada famili kerabat yang jauh, yang dekat, kemudian juga menyambung tali silaturahim dengan mereka, khususnya mereka yang ingin melepaskan daripada yang namanya hubungan kekerabatan. Bahkan mereka-mereka yang memusuhi kita, di sana inti daripada yang namanya silaturahim. Mereka memusuhin kita, kita tetap baik kepada mereka. Mereka tutup pintu ketika kita datang, kita tetap datang, ngirim surat, SMS, telepon. Mereka melemparkan batu, caci maki, menyalahin kita dan seterusnya, kita bawain roti, bawain hadiah ke sana. Ini silaturahim yang inti. Walaupun berat tentunya, nggak gampang. Tidak gampang. Mudah-mudahan aja ketika kita mau berbuat baik ke sono, mau nganterin gue, tuh sohibul bait nggak punya anjing. Nah, kalau pas ada anjingnya, misalnya naudzubillah min dalik, kita rencana mau berbuat baik, bukan malah disiapin pintu terbuka, malah anjingnya yang ngejar kita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Intinya itulah tantangan silaturrahim, dan itu yang menjadi pokok pondasi awal dan yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-silah adalah hakikatnya menyambung tali silaturrahim mereka-mereka orang yang ingin melepaskan daripada hubungan silaturrahim kekerabatan dari kita, baik yang hubungan darah, hubungan karena pernikahan, dan juga hubungan karena agama. Ini masuk di dalam kategori silaturrahim. Yang umum adalah karena agama, yang paling dekat karena darah keturunan, yang lebih luas sedikit karena perkawinan. Dari tiga kategori ini semuanya adalah menjadi objek daripada silaturrahim yang perlu kita jalankan buat kebaikan kepada mereka, berbagi macam kebaikan kepada mereka semampu kita, sebisa kita, bukan sebatas cuman kunjung mengunjungi. Dikatakan di dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmidzi, al-muwasil, orang-orang al-muwasil yang benar-benar hakiki menjalankan silaturrahim, may yasilu aw man wasala man qata'ak wa laysal mukafi. Sebenarnya orang yang dikategorikan menjalankan silaturrahim adalah orang yang menyambung silaturahim dan dia ingin memutuskan dengan kita, bukan mukafi. Al-mukafi apa? Orang yang cuma sebatas membalas kunjungan, ziarah, kebaikan daripada orang lain kepada kita. Itu mukafi namanya. Tingkatannya di bawahnya daripada orang al-muwasil.
orang yang menyambung tali silaturahim. Dan ini menjadi salah satu daripada inti diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dijaga di antara kita yang namanya silaturahim, yaitu berhubungan baik, menjaga famili, kerabat, persaudaraan dan yang lainnya. Yang ketiga, makna yang ketiga, ma yaqulu aba'ukum ay jami'u ma kanu alaihi fi umuril jahiliyah. Abu Sufyan juga mengatakan kepada Herakl, Nabi perintahkan kepada kita, apa saja yang dulu kita lakukan, apapun bentuknya, yang kecil, yang besar, yang sederhana, dan juga yang lainnya, yang kita dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, kita dan orang-orang tua kita dulu melakukannya, diperintahkan oleh Rasul untuk ditinggalkan. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan, berbeda dengan hal-hal yang sifatnya kembali kepada akhlak. Tapi kalau kembali kepada akhlak yang mulia, adab yang bagus, selama itu memang akhlaknya adalah akhlak yang akan sejalan dengan agama Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menyempurnakannya. Tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum Nabi diutus, masyarakat Arab secara umum ada beberapa akhlak-akhlak yang mulia, ada beberapa adab-adab yang bagus, yang akhlak itu masih ditolerir, bahkan diadopsi, bahkan ditingkatkan lagi dalam agama Islam dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti yang kami pernah jelaskan tentang bagaimana mereka itu suka membantu orang, menolong orang, berbuat baik kepada sesama. Mereka adalah orang-orang yang punya sifat al-karam, dermawan. Mereka punya orang-orang yang punya satu sifat yang menjadi salah satu karakteristik yang utama daripada masyarakat Arab pada waktu itu adalah suka menjamu tamu. Suka menjamu tamu. Ini menjadi karakteristik daripada masyarakat Arab yang ada pada waktu itu. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, yang tetap diakomodir, diadopsi, dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, ditingkatkan lagi akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Kemudian beberapa pelajaran, panduan, tuntunan yang ada daripada hadis ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, mulazamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lis-sidqi wa syuhratuhu bihi wa amruhu bihi wa syahadatul a'da'i lahu bidzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak beliau yang sangat mulia, yang agung, yang terkenal dan diakui oleh musuh dan kawan. Bahkan sejak beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, yaitu beliau selalu berpegang teguh yang namanya dengan kejujuran. Jujur. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang yang diakui kejujurannya oleh musuh? Nggak bakalan ada, tidak bakal terjadi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti ketika beliau hijrah ke Madinah, banyak di tempat beliau, di rumah beliau, menerima amanat titipan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu untuk mengamankan harta-harta mereka, wasiat-wasiat mereka, barang-barang berharga mereka dan seterusnya disimpan di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang jangankan nyimpan di tempat orang, kadang-kadang dikasih utangan aja mau ditagih, galakan dia sama kita. Dikasih utangan, udah dibaikin, udah nggak bayar,
galakan dia sama kita. Subhanallah. Gimana kalau dikasih amanat, gitu kan? Gimana kalau dikasih amanat? Masya Allah. Banyak terjadi zaman sekarang. Yang sangat prihatin juga di komunitas kita sendiri. Kita nggak bicara yang di luar komunitas kita. Yang kita ahli sunnah wal jamaah ini, banyak yang terjadi seperti itu. Subhanallah. Ada salah seorang kami kenal, dan dia memang orang baik sebenarnya. Subhanallah, nggak tanggung-tanggung. Ditipu mau berangkat haji 2 kali, bayar juga 2 kali dia. Subhanallah. Udah ditipu pertama, bayar lagi yang kedua, ditipu lagi. Subhanallah. Saking baiknya, atau mungkin dia ada dikit errornya kali, gitu kan. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Itu orang kita sendiri. Dan orangnya ngadu ke kami, cerita ke kami. Jadi kita nggak bicara yang di luar komunitas kita, yang ada di kita saja masih banyak yang membawa label-label seperti yang tadi, tapi ternyata tidak punya kejujuran. Tidak punya kejujuran. Naudzubillah min dzalik. Ra'su hadad din at-tauhid li'annahu manba'ul fadail. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bahkan menjadi SOP dari setiap nabi dan rasul, diutus kepada semua umatnya dengan membawa yang namanya at-tauhid. Dan tauhidnya khusus, yaitu tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah, tidak ada satupun daripada makhluk hamba Allah yang mengingkari daripada yang namanya rububiyahnya Allah, kecuali orang-orang yang memang tidak mengakui tentang adanya Tuhan. Tapi kalau mereka yang mengakui adanya Tuhan, semua mereka sepakat meyakini, mengimani tentang yang namanya tauhid rububiyah. Tetapi yang mereka tentang tauhid uluhiyah. Dan ini yang menjadi misi utama dari semua para nabi dan rasul, mengajarkan kepada umatnya tentang la ilaha illallah, bukan rabbus samawati wal ard, tapi tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk. Hampir semua daripada umatnya nabi dan rasul mereka meyakininya. Bahkan termasuk Fir'aun sendiri pun juga meyakininya. Tapi ketika diajak tentang at-tauhid, mereka menolak. Alihada jama'tana ya Muhammad, ataj'alu alihatina ilahan wahidan. Untuk ini kamu mengumpulkan kami ya Muhammad, untuk kita menyembah kepada ilah yang satu. Mau diapain itu Tuhan-Tuhan kami yang banyak? Itu misi mereka, ungkapan mereka. Karena misinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan at-tauhid, dan ini menjadi pokok inti pondasi yang sangat mendasar di dalam agama Islam dan seluruh agama risalah yang dibawa oleh para nabi dan yang terdahulu, adalah mengajarkan umatnya kepada at-tauhid. Allahu a'lam. Nanti selesai kita bisa lanjutkan. Udah bel tadi kan? Ada yang adzan? Baik, bismillah. Kita lanjutkan panduan yang lain yang ada dalam hadis ini yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala ya'muru bi kulli ma yasluh al-bashar wa ya'udu 'alaihim bil khair fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis yang tadi dibawakan atau disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Herakl, secara umum kembali kepada target utama yang ada di dalam ajaran Islam, yang setiap amalan, perintah, apapun yang datang dari agama, baik dari Allah dan Rasulnya, pasti akan membawa kepada kebaikan.
di dunia dan juga di akhirat. Kebaikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan secara umum daripada umat Islam. Karena tidak ada satupun yang namanya ajaran Islam, tuntunan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya keluar daripada target yaitu membawa kebaikan. Tidak ada. Semuanya dipastikan membawa kepada kebaikan bagi setiap individu muslim, di mana saja, kapan saja. Bahkan kebaikan itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, atau yang berikutnya daripada panduan tuntunan yang ada di dalam hadis ini, Nabi SAW mengetahui tentang karakter, memahami tentang macam kebiasaan yang namanya manusia, apalagi dari bangsa Arab, suka membanggakan yang namanya nenek moyang, membesar-besarkan, mengagung-agungkan segalanya, semuanya yang datang dari nenek moyang sepertinya datangnya dari langit. Nabi benar-benar jeli dan paham tentang hal ini, dan ini juga menjadi salah satu daripada misi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak orang-orang kafir Quraisy selain kepada tauhid. Yang kedua, Nabi mengajak kepada mereka agar meninggalkan seluruh apa yang kamu dapat daripada nenek moyang kamu sekalian. Subhanallah. Berarti apapun yang datang daripada yang namanya nenek moyang belum tentu benar. Apalagi sebagian besar adalah mengarah kepada hal-hal yang tidak sejalan dengan agama Islam. Ketika dari hal-hal yang berkaitan dari zaman jahiliyah dulu sudah dipastikan. Ketika berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ritual, berkaitan dengan yang namanya tindak tanduk, semuanya diperintahkan oleh Rasul untuk ditinggalkan. Dan ungkapan ini, teks ini pun juga nampaknya relevan buat kita sekarang. Karena mohon maaf, masih banyak sekali di antara kita yang fanatik dengan yang namanya nenek moyang, fanatik dengan yang namanya ajaran-ajaran orang tua kita, enjit-enjit kita, syiban-syiban kita, dan seterusnya. Nampaknya semua yang datang dari mereka harus diterima, dan kalau tidak menjalankannya seakan-akan kita tidak mendapatkan yang benar daripada agama Islam. Padahal belum tentu semuanya benar, belum tentu. Bahkan mayoritas yang namanya datang daripada turun-temurun, sumbernya masih dipertanyakan. Sumbernya dipertanyakan. Banyak hal yang sama sekali tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Walaupun menurut perasaan, akal, bahkan kultur sekalipun baik, tapi ternyata di dalam agama tidak ada dasarnya. Yang kita perlukan adalah rujukan, yang kita perlukan adalah reference, yang kita perlukan adalah contoh teladan yang ada di dalam agama, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Kalau kamu mengeklaim, menyatakan apa yang datang daripada nenek moyangmu, keturunanmu, dan seterusnya adalah sesuatu yang benar dan tepat, mana dalilnya? Mana dasarnya? Mana contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika di sana ada dasarnya, ada dalilnya, sam'atan wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Tapi ketika keluar hanya sebatas fanatisme, sebatas yang namanya taklid buta terhadap yang namanya nenek moyang, mohon maaf,
Kita kembali kepada yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapapun mereka, dari manapun asalnya, setinggi apapun kedudukannya, akankah mereka melebihi, mengungguli ilmunya, kedudukannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Tapi karena fanatisme, karena hawa nafsu, karena sudah membutakan mereka, akhirnya mereka meninggalkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ini masih sampai hari ini menjadi virus yang masih tersebar di masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ini menjadi salah satu penghalang, menjadi salah satu rintangan yang sangat dahsyat luar biasa untuk sampai kepada mereka cahaya sunnah, untuk sampai kepada hati mereka pintu hidayah, pintu taufik yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kita selaku umat Muhammad, selaku ahlu sunnah wal jamaah yang selalu mengedepankan rahmatan lil alamin, yang selalu membawa kepada mereka kasih sayang, kita akan selalu dan tetap dan selalu akan sabar hadapi mereka dengan penuh kasih sayang, dengan cara lemah lembut. Dan juga kita akan selalu mendoakan mereka di mana saja, kapan saja, sebesar apapun mereka, kita akan selalu doakan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah bukakan pintu hati-hati mereka untuk menerima cahaya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena satu-satunya khairul huda, huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Satu-satunya petunjuk, satu-satunya teladan, satu-satunya imam panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang ini dan harus selalu kita sampaikan, sebarkan kepada mereka. Walaupun seperti yang tadi, balasannya yang keluar dari mereka apapun, kita tetap hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan kita harus tetap mendoakan mereka. Karena kita ahli sunnah, dikatakan oleh Ali Imam Ahmad, a'lamuhum bil haq wa arhamuhum bil khalq. Kita adalah orang-orang yang tahu tentang kebenaran, dan kita nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Yang namanya kebenaran pasti yakin nanti akan tersebar dan akan menang dan akan mengalahkan yang namanya kebatilan, walaupun perlu waktu. Salah satu bukti, kita sudah dapat angin segar, aman kita sekarang, tidak apa-apa, nggak perlu khawatir, aman, sudah tidak termasuk kriteria daripada terorisme yang berjenggot dan pakai celana cingkrang, aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti sampai ke depannya banyak kebenaran-kebenaran yang akan mereka nyatakan dengan kita, selama kita kembali kepada yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita bisa membawanya dengan benar, bukan dengan cara-cara yang salah, yang bukan malah mendapatkan simpati, malah kita akan mendapatkan antipati dari mereka. Itulah sunnah, itulah kebenaran, itulah risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang tetap harus kita jaga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan tantangan, rintangan, dan juga mungkin mendapatkan fitnah, cobaan, mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan, segera diselesaikan urusan mereka, tantangan mereka, dan mereka tetap diberikan kesabaran di jalan sunnah, jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang terakhir, wal haditsu yadullu bi umumihi ala syumuli risalatil Islam. Di dalam hadis ini, walaupun sifatnya sedikit pendek, tetapi menjadi salah satu daripada keistimewaan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini kembali kepada mukjizatnya beliau, jumi'al kalim, kalimatnya pendek sedikit tapi padat dan luas. Di dalam hadis ini kalau kita coba amati, ternyata ada beberapa unsur-unsur, prinsip-prinsip, pondasi-pondasi yang sangat fundamental di dalam agama. Yang pertama, ada tentang masalah tauhid. Tentang tauhid, Nabi mengajarkan kepada umatnya, dan juga mengajak Herakl dengan para rakyatnya, mengajarkan Rasul tentang al-iman.
Kemudian Rasul juga mengajarkan tentang hukum, tentang hukum di dalamnya. Kemudian tentang juga akhlak yang mulia. Dan ini semua adalah menjadi pokok prinsip yang harus selalu dipegang kuat, dipegang sebenar-benarnya oleh setiap individu muslim yang membawa risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di mana saja, kapan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, istiqomah di dalam iman dan Islam, dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan, silahkan, 1-2 pertanyaan. Falyatafaddal. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa berikan manfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.